Yakubet Fabi, wah ini luar biasa sekali. Abang Fabi, halo, salah satu guru, dia sahabat mau berbicara yang sangat konsisten menyaksikan mau berbicara series ini Pak Ketua. Ya. Beliau di Velak kalau saya tidak salah. Salam untuk Velak ya, Abang Fabi. Velak ya. Disampaikan di sini keputusan merumahkan para TKD terkait berakibat fatal pada sektor pendidikan dan sektor lainnya. Kerja sebagian besar sekolah-sekolah terdapat para TKD yang dirumahkan. Sasaran paling fatalnya anak didik yang tidak lagi mendapatkan pelajaran dari gurunya yang dirumahkan itu. Terlebih jika guru kelas dan di satu sekolah terdapat 3 guru TKD, maka banyak pihak yang menjadi korban. Apakah ini tidak terpikirkan oleh yang memberikan keputusan ini? Sebelum kita lanjut Abang Ketua, bahwa memang ini menjadi fakta di lapangan ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Abang Fabi ini adalah fakta faktual begitu. Bagaimana tanggapan Pak Ketua? Ya, yang pertama memang begini ya, saya pun juga kadang berpikir begitu. Jadi yang saya cukup kenal dekat sih dengan Pak Bupati ya. Menurut saya pertama beliau itu yang saya kenal, beliau orang sabar. Selain sabar, beliau itu murah hati. Oke. Itu saya kenal. Ya, saya pikir wajarlah saya harus apresiasi ini. Karena itu bukan pencapaian yang difasilitasi oleh negara. Tapi sorry Om Loy, saya tidak pada posisi untuk mengapresiasi pemerintah untuk pencapaiannya. Kan itu sudah dibayar oleh negara untuk itu kan. Gitu. Nah, tapi ini soal kesabaran, soal murah hati, itu yang saya kenal dari sosok beliau. Nah, saya kadang berpikir selama ini begini, Pak Edi ini kok semenjak jadi bupati, dia sudah menjadi apa? Be other self. Sudah menjadi orang lain dia ya. Jadi saya tidak melihat bahwa Pak Edi untuk menjadi dirinya sendiri selama menjadi bupati. Saya melihat semacam ada tekanan eksternal yang membuat beliau, ini terlepas dulu soal keputusan terakhir ini ya. Dari awal saya lihat sama sekali tidak menggambarkan seorang Edi sesungguhnya. Itu pengamatan saya. Saya minta maaf Pak Bupati kalau ini berbeda ya, tapi ini cara saya melihat selama ini. Bahwa macam keputusan ini tergesa-gesa sekali menurut saya. Masalahnya kan begini, waktu yang bersamaan kemarin kita ribut soal hutang. Lalu pada akhirnya kan tetap pemerintah pada jalurnya tetap meminjam kan gitu. Nah, saya kira ini juga sebuah kekuatan. Kalau itu pun sudah terlanjur bahwa kita akan meminjam uang, mengutang untuk daerah ini. Nah, saya kira untuk menuju ke soal perampingan jumlah tenaga kerja, ya saya kira mesti ada langkah-langkah persiapan. Apa itu misalnya? Ya, gunakanlah sebagian uang itu dulu misalnya untuk persiapan ini. Modali mereka, katakan begitu. Modalnya bukan untuk kasih untuk beli beras, bukan tentu. Pasti untuk usaha, modal usaha. 6 bulan pertama katakan untuk tetap didampingi misalnya. Mereka tetap didampingi oleh orang ahli. Misalnya usaha apa di saat-saat pandemi seperti ini yang potensial. Kan begitu. Tapi ini kan justru di saat kita krisis secara global, lalu saat yang sama Manggarai Barat ini mau dihujani oleh uang triliunan loh. Soal utang ini kemarin kan. Lalu waktu bersamaan juga ada beberapa orang dibunuh nasibnya. Ini bukan soal 500 orang yang diberhentikan. Tapi bayangkan dia punya istri anak berapa, keluarga yang terdampak dari honornya selama ini. Ini kan ribuan orang. Gitu. Nah, ini yang menarik ini. Tadi dari disampaikan Abang Ketua ini bahwa jadi dia seperti tidak dirinya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi di sana dari pengamatan Abang Ketua? Apakah ada pressure dari pihak lain begitu? Saya mengamatinya begitu, sepertinya begitu. Tapi ini kan tentu Pak Edi sendiri yang tahu ya. Tapi kalau jujur saya kenal dekat beliau ya. Kita sama-sama di Golkar lah. Kemudian terlepas di sama-sama partai di Golkar, saya secara pribadi sangat dekat dengan beliau. Dan saya tahu itu tadi saya bilang bahwa sepertinya keputusan ini tidak mencerminkan Pak Edi KE lah ya, saya panggil beliau KE di Endi sesungguhnya. Karena yang saya kenal selama ini beliau ini sangat murah hati. Orang murah hati dan ini apa namanya? Dugaannya sense-nya itu sangat peka sekali. Dugaannya Abang Ketua nih, kira-kira faktor apa itu X yang disampaikan tadi? Apakah there is ada external pressure ya, ada external pressure mungkin ini untuk kepentingan politik ke next period. Itu yang saya baca. Dan ini bukan soal lingkupnya untuk Manggarai Barat saja. Mungkin ya ini bisa saja kepentingan pilgub, kepentingan pilkada, kepentingan pemilu dan seterusnya. Gitu, sehingga ya bisa saja juga ini lahir dari Pak Edi sendiri. Tapi kalau
pengamatan saya selama ini, dan saya menduga bahwa beliau ini sedang be other self, menjadikan dirinya untuk menjadi orang lain. Jadi tidak menggambarkan beliau sesungguhnya. Sehingga di sisi itu juga saya kalau itu yang terjadi, saya tentu prihatin. Saya tentu prihatin. Pertama kan begini, Pak Edi ini saya kira bupati yang wajar dong orang muda harus banggakan ini. Terlepas soal kemarin siapa mendukung, siapa tidak mendukung, itu kan soal kontestasi. Sekarang bupatinya satu bupati kita semua. Bahwa beliau ini adalah wakilan anak muda yang duduk di sana. Politisi pertama di Manggarai Barat yang menjadi bupati, bukan orang birokrasi. Nah, tentu kita sangat mengharapkan bahwa partai politik selama ini kan partai yang harusnya menjadi sarang kebijakan, menjadi sarang di mana masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Nah, Pak Edi ini adalah orang pertama di Manggarai Barat yang menjadi bupati. Ini menjadi catatan sejarah. Beliaulah yang sulung. Nah, sangat disayangkan sekali ketika misalnya kemudian ada kebijakan yang memang menurut saya tidak populis, bahkan menyesarakan banyak orang. Wow. Ya. Ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Betul. Memang apa yang disampaikan oleh Bang Fabi ini realitas yang terjadi di wilayah sekitarnya begitu, dan kita berharap tentunya ya ada semacam political will lah Pak Ketua ya begitu ya dari pemerintah daerah mungkin untuk political will. Saya kira cita-cita luhur Pak Edi sendiri dulu bergabung jadi politisi dari ketua partai Nasdem, dan seterusnya akhirnya memang dihantar sampai ke tampuk ini. Nah, saya kira kenapa harus justru tidak dimanfaatkan, malah berbalik gitu. Gitu. Ya, bisa dibayangkan ini Pak Ketua dari yang disampaikan oleh Bang Fabi tadi ini, ketika misalnya 80% ya sekolah atau 90% sekolah-sekolah di Manggarai Barat ini diisi oleh para TKD, berarti chaos dong sistem pendidikan ini. Pasti tidak berjalan. Proses pendidikannya tidak berjalan jadinya, dan ini juga ancaman besar untuk long future kita. Masa depan anak-anak kita gitu. Ya, ini yang memang harus menjadi pertimbangan gitu. Harus, menurut saya harus dievaluasi kembali ini kebijakannya. Bahwa kemarin serempak itu diistirahatkan ya. Kalau saya belum bicara di stop sih, diistirahatkan dulu. Ya sudahlah. Mohon hatinya yang sangat bijak. Panggil kembali semua tenaga honor daerah itu sambil cari solusi lain, bahwa kalau memang ada yang memang sudah katakanlah kelebihan jumlah TKD ya, kelebihan jumlah, ya udah difasilitasi oleh pemerintah, katakan kasih modal 20 juta misalnya, kalau dia tetap didamping buka usaha apa gitu dan seterusnya. Karena begitu dia dikasih modal usaha, jadi target kita bukan soal dia saja yang disejahterakan, tapi akan ada dampak lain. Pasti dia bisa pekerjakan orang lain dan seterusnya gitu. Nah, ini konsep pembangunan yang menurut saya Bang, sorotannya adalah manusia dan alam. Teman-teman di DPRD juga ya harus sedikit legowo lah untuk tidak nafsu banget. Katakan jatah pokir, jatah apa lain lagi sebagainya yang memang mungkin secara politik kan menguntungkan mereka untuk next electionnya. Ya, mari kita fokus dulu atasi 500 berapa ratus orang ini yang memang diberhentikan saat ini. Saya kira ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil, ini masalah perut, masalah hidup dan mati. Gitu. Jadi solusinya menurut saya itu, bahwa apalagi kalau memang tanpa hutang sekalipun, saya kira Pak Bupati masih punya cara. Daerah ini masih punya uang. Tidak punya uang ya kita berhutang. Kita setuju untuk titik ini. Kalau berhutang untuk mengatasi 500 orang ini, saya setuju orang pertama yang mengatakan yes. Dibandingkan bahwa jalannya dikasih aspal, manusianya dibunuh. Nah, siapa yang nanti jalan itu jalan? Kan begitu, bangun gedung-gedung di mana-mana fasilitasnya, lalu manusianya mati. Bangun rumah gendangnya, nah siapa yang mau duduk? Siapa yang mau jadi togolonya di gendang itu kalau dari sekarang kita bunuh generasinya? Gitu. Jadi mesti fokus pembangunan kita itu adalah manusia dulu. Manusia dulu. Nah, di saat krisis seperti ini, kasarnya ya penting bisa bernafas, minimal menjaga sistem pernafasannya. Kalaupun tidak bisa bernafas karena krisis, minimal sistemnya masih dijaga. Apa itu misalnya? Itu tadi, bahwa mungkin dengan cara potong dikit honor, bukan potong setengah kayak dulu, bukan. Saya dulu termasuk orang yang pertama usulkan melalui media ya, bahwa kebijakannya jangan dipecat lah, kalau bisa dikurangin dikit honornya, kurang 10% katakan begitu, untuk apa dan seterusnya saat krisis, gitu. Feel free to say something gitu ya, sebagai proposal gagasan begitu, dan tentunya ini kalau bisa memang harus menjadi pertimbangan ini. Iya kan, saya lihat kan begini, gitu. Pokir anggota DPRD ini kan saya lihat banyak di mana-mana sekarang bangun rumah gendang, bantuan di mana-mana. Waktu bersamaan ada yang sedang menjerit, menangis. Nah,
Nah ini kan saya pikir saya tidak tahu ya lah. Jadi saya tetap yakin sih manusia itu pasti punya hati. Oke. Kecuali daerah ini sudah dipimpin oleh robot. Nah ini yang menarik ini Pak Ketua, bahwa sekarang itu kan diistirahatkan ada ratusan itu. Ya. Nah bagaimana untuk mengisi posisi-posisi di setiap instansi ini ke depan? Ya. Karena bagaimanapun seperti yang disampaikan tadi, bahwa ternyata kekurangan ini tenaga ahli, seperti yang disampaikan oleh Abang Fabi tadi dalam komentar itu sebelumnya, kekosongan ini guru-gurunya. Nah, kita mempertanyakan dan bingung ini, bagaimana pemerintah menyediakan tenaga untuk mengisi posisi itu ke depan ini? Ya, saya kira kan begini, di sini ada spekulasi politik ya. Oke. Di sini, saya kira, ya mudah-mudahan saya salah sih. Jadi saya kira Pak Eri sedang memainkan bola itu, bahwa tunggu ada suara publik yang sudah mulai menyuarakan, loh di sini tidak ada guru, di sana tidak ada guru, maka di situ ada ruang bahwa akan ada perekrutan. Nah, tadi kembali saya bilang bahwa ini justru jangan sampai digunakan menjadi momen untuk memuntahkan semua janji-janji politik saat kampanye, bahwa waktu bersamaan sesungguhnya diciptakan supaya orang berteriak, supaya ruang untuk perekrutan kembali itu ada. Nah, di saat itulah memang penguasa punya ruang tersendiri di sana. Apakah Pak Ketua DPD Perindo mau menyampaikan bahwa konstituen beliau akan diisi kekosongan itu atau bagaimana? Saya sih bilang iya. Oke. Saya sih bilang iya. Bahkan mungkin motif dari semua kebijakan ini yang sangat kejam ini menurut saya adalah ke sana arahnya. Oke. Tetapi bagaimana dengan kriteria yang hari ini didengungkan oleh Pemda ini, Abang Ketua, bahwa salah satunya kinerja ya dari TKD itu tersendiri begitu, lalu dari latar belakang akademiknya begitu. Artinya kalau seandainya asal diambil, dibuang lalu dimasukkan satu, nah bukankah ini akan menyebabkan chaos ke depan? Ya, saya kira sepanjang proses perekrutan masih ada ruang untuk mewawancarai calon. Oke. Maka di sana ruang subjektivitas yang mewawancara itu sangat besar kepentingannya. Ini kan negara Indonesia ya, belum jadi Belanda, belum jadi di Eropa lah. Dan ini saya pikir di mana-mana. Oke. Bahwa testing apa yang transparan, endingnya di ruang tertutup ada wawancara. Nah, wawancara ini kan yang menilai kan di atas dia yang wawancara, setelah itu Allah kan gitu. Oke. Ini kan soal, Pak. Oke, dan yang berikut ini ada Abang Tarsi Hatur ya. Di sini disampaikan hindari demonstrasi sebagai bentuk wujud buruknya demokrasi. Harus seperti lembaga legislatif yang berdiskusi mendengar aspirasi TKD yang ada. Hindari aksi demonstrasi dan jadilah seperti para teman-teman anggota DPRD. Kalau Abang Ketua mengamati teman-teman DPRD kita sekarang ini, bagaimana respon mereka terhadap persoalan yang sekarang ini? Pertama begini, saya tanggapi dulu Bang siapa tadi? Bang Tarsi. Bang Tarsi ya. Saya kira ini pemikiran yang sangat cemerlang dikaitkan dengan daerah ini akan menjadi daerah pariwisata super premium. Itu berarti tidak boleh ada keributan di mana-mana. Daerah ini harus menjaminkan dirinya bahwa daerah yang paling aman untuk wisatawan. Tapi kemudian kita punya masalah yang pokok di sini. Tadi di awal saya pernah singgung bahwa soal regulasi ada hal besar yang terabaikan di sana. Bahwa Bupati sendiri telah menginjak-injak perda tentang APBD tahun 2021 tentang penganggaran ya. Tentang anggaran 2021 itu kan dipalu melalui perda. Dia dipayungi oleh payung hukumnya itu perda. Perda APBD 2021. Kemudian ini dilangkai oleh Pak Bupati, dipangkas jam kerja, dipotong honorarium, sementara sudah dibahas sebelumnya melalui perda bahwa akan ada anggaran hitungan 100% kan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanannya Pak Bupati secara one hand memutuskan untuk memangkas jam kerja, memangkas honorarium. Tapi herannya 30 orang DPRD kita masih tidur. Ini kan soal. Saya setuju, sangat setuju dengan Bang siapa tadi itu, Bang Tarsi. Bapak idealnya di daerah pariwisata seperti ini kita menyampaikan resistensi apapun itu melalui kritik yang elegan, yang demo bukan tidak diartikan tidak elegan, tidak, sangat tidak ya, tapi mungkin dengan cara yang lain, tidak demonstran di jalan. Tetapi kalau melihat anggota dewan kita seperti ini, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, Pak. Selain menghardik mereka dengan aksi demonstrasi. Negara ini reformasi lahir ini kan dari gerakan di jalan. Kalau tanpa itu tidak bisa akhirnya. Itu tadi bahwa kalau selama ini 30 anggota dewan kita masih on the track, saya kira beralasan lah kita kemudian kita kedepankan usulan tadi itu bahwa. Tapi ini kan itu tadi bahwa perda saja sudah tidak dihargai. Lalu untuk apa itu perda dibuat? Paripurna dan pembahasannya pun sudah memakan uang rakyat di sana. Artinya fungsi controlling gitu ya, dari teman-teman DPRD ini yang terpatri pada setiap pribadi mereka yang berjumlah 30 orang tidak digunakan. Tidak digunakan gitu ya. Wah, amat disayangkan ini Pak Ketua. Mungkin hal klasik ya, hal klasik. Tapi ini saya pikir
mempermalukan diri menghadapi di depan publik nasional ini. Oke. Ya, bahwa saya kira bahwa tidak ada era APBD itu yang akhirnya menjadi APBD yang dipalu melalui Dewan, yaitu dengan perda tentang APBD. Bahwa kemudian dalam perjalanannya ada diskresi misalnya tergantung situasi setiap daerah. Itu harus dibuat dulu. Dia punya perda APBD perubahan. Iya. Nah, ini kan tidak serta merta. Okay. Maka saya sangat sayang kemarin ketika kemudian demonstran teriak-teriak di anggota DPRD, lalu mereka merasa tidak pernah bersalah tentang ada pelanggaran perda itu oleh bupati. Oke. Nah, saya kira kemana lagi kita berharap akhirnya? Kemudian kan gitu. Padahal salah satu sandaran kita sebagai rumah gitu ya, dan figur-figur yang menjadi pelopor ya untuk meneruskan aspirasi masyarakat adalah teman-teman anggota DPRD gitu ya. Abang Immanuel Kant, wow luar biasa. Ini yang menarik ini nanti sepertinya Immanuel Kant. Ada banyak faktor yang menjadi masalah sosial kita sekarang. Salah satunya contoh soal SDM kita, pendidikan kita lebih banyak mengarah kepada hal-hal yang bersifat teoritis tapi krisis prakteknya. Padahal Manggarai Barat sebagai daerah destinasi pariwisata super premium ya, perlu kita dorong generasi kita ke dunia entrepreneurship atau wirausaha sehingga ketergantungan berkurang. Intinya bahwa bagaimana beliau ini mendorong supaya ya jiwa-jiwa entrepreneurship di Manggarai Barat ini ada. Nah, tetapi soalnya sekarang itu kan bahwa mereka ini bukan para pelaku entrepreneur gitu ya, tetapi mereka adalah pengabdi negara. Itu yang menjadi soalnya hari ini gitu ya. Dimana memang Pak Ketua, cukup dilematis juga mengamati posisi teman-teman TKD ini. Bagaimana di satu sisi ada yang memaksa mereka untuk mencoba untuk menjadi entrepreneur, tetapi di satu sisi mereka menghabiskan banyak waktu, bahkan ada puluhan tahun itu bekerja di beberapa dinas itu Pak Ketua. Yang pertama kan begini, ini bagus secara konsep pemikiran bagus ya untuk dunia ini ke depan. Saya kira kan negara ini bangkrut kalau tidak ada para pengusaha ya, swasta lah katakan. Tetapi kan begini, saya pikir tidak semudah itu soal konteks ini. Bahwa tidak bisa hari ini kita pecat, besok dia akan menjadi pengusaha kecil dan seterusnya. Nah, saya kira memang ini juga persoalan masih ada stigma di kita ini bahwa seolah yang memang kerja di kantor itu adalah orang yang memang ada pandangan lah di mana-mana kalau seorang sarjanawan itu yang tinggal di kampung dan bertani atau menggeluti usaha lain, dia orang gagal dan seterusnya. Tapi kalau tiap hari rambut rapi, pakai jeans dan seterusnya masuk kantor, seolah strata sosialnya sangat diakui. Padahal ada pandangan keliru di sana, pandangan keliru. Nah, tugas pemerintah memfasilitasi ini dan tentu memang ini butuh waktu untuk proses. Bahwa kita memang kemudian punya potensi besar. Bagaimana menghantar semua masyarakat kita ini untuk mencintai daerah entrepreneur itu. Bahwa kita bagaimana kita menciptakan entrepreneurship. Bahkan menurut saya internetpreneurship. Dengan konteks zaman ini untuk mendigitalisasikan segala sesuatu. Jadi ada dua itu menurut saya. Ada soal bukan soal hanya entrepreneurship, tapi internetpreneurship. Tetapi kan kemudian proses ini butuh waktu tentu. Tidak bisa langsung bom seperti ini, langsung kita mengharapkan TKD ini langsung berbalik arah dan menjadi entrepreneur. Tapi ini pemikiran sederhana ini saya pikir konsep membangun daerah ini yang memang harus benar-benar mulai dipikirkan oleh seorang pemimpin menurut saya. Jadi menyelesaikannya tidak masalah hari ini ditutup hari ini, besok pikir besok, lusa pikir lusa. Tidak begitu. Begitu. Nah, ini kalau dari sikap partai Perindo nih ya, dengan kebijakan yang sekarang terjadi nih, Abang Ketua, bagaimana itu? Perindo sendiri. Pertama kita tolak ini kebijakan atas nama apapun dan atas alasan apapun. Satu. Yang kedua, kita sangat mengharapkan pemerintah masih bisa mengevaluasi kembali ini keputusan. Jika kemudian kalau motif dari kebijakan ini hanya untuk menjawab janji-janji kampanye sebelumnya, sudahlah publik memaafkan itu, bahwa sudah rekrut aja mereka itu yang dijanjikan itu. Rekrut aja, tidak apa-apa sepanjang daerah ini masih punya uang. Stop dulu yang lain-lain yang tidak penting, tidak perlu. Gitu. Jadi prinsip kita membangun daerah ini, bahkan negara ini di saat krisis seperti ini, saya kira bahwa untuk bernafas mungkin tidak, tapi sistem bernafasnya masih berjalan. Sistem itu masih berjalan. Jadi tidak orang lalu serta-merta dibuat orang menganggur dan serentak begitu, orang tidak bernafas. Tidak begitu caranya membangun negeri ini, saya kira. Begitu. Jadi kita sangat usulkan bahwa sangat mengharapkan bahwa
tolong pemerintah evaluasi kembali ini kebijakan, bahwa goalsnya suatu saat bahwa akan ada perampingan TKD sesuai dengan kualitas, kompetensi dan seterusnya. Ini butuh proses, butuh waktu, pelan-pelan. Tidak di saat krisis seperti ini menurut saya. Ini juga soal timing. Jadi jangan sampai diskresi yang mutlak dimiliki oleh bupati jadinya diskresi. Ya, ini kan sudah tidak benar. Di situasi yang cukup pelik ini dikarenakan pandemi COVID-19 ya, tidak tepat, tidaklah wajar, tidaklah elok gitu ya kalau seandainya kebijakan ini dipaksakan begitu ya, karena timingnya begitu ya. Dia harus diperkenalkan secara perlahan seperti itu. Offer mereka ke ini, bukan tawarkan mereka untuk lari ke jadi pengusaha, tidak, tapi tawarkan potensi daerah ini bahwa orang tergoda untuk menjadi pengusaha. Kan itu cara yang elok ya. Jadi bagaimana ada dunia swasta yang membuat orang tergoda untuk terjun ke dunia swasta dengan sendirinya. Itu baru namanya pemimpin. Kalau kita amati sekarang Pak Ketua ya, setelah diistirahatkan atau diberhentikan sementara, pemerintah Manggarai Barat ini melepas tangan begitu ya. Artinya kita juga memikirkan seperti apa atau bagaimana dengan mereka ini yang sudah berdedikasi sejak lama, dan setelah dilepas begitu tanpa ada semacam sebuah semacam sebuah sense of humanity gitu. Iya betul. Saya sih masih terngiang lah ya di telinga kita ini. Kalau dari awal pembentukan Manggarai Barat ini kan bagaimana kita memposisikan teman-teman dulu yang memang mempertaruhkan dirinya saat berdemonstrasi di Rute yang untuk pemekaran ini. Lalu kemudian baik setuju atau tidak disetujui bahwa kita memposisikan mereka sebagai pahlawan orang berjasa saat itu, dan kita harus akui itu. Nah, saya kira teman-teman TKD ini adalah pahlawan dari super premium ini. Manggarai Barat diantar sampai ke titik ini ya karena mereka itu. Kita tahu dan sadar bahwa ASN kita kan kurang selama ini. Bayangkan misalnya yang sudah mengabdi sejak pembentukan Manggarai Barat ini. Dan saya pernah wawancara beberapa teman. Mereka ini diploma 3 pariwisata, ada diploma 3 bahasa Jepang dan seterusnya. Kerja di dinas pariwisata, lalu mereka diberhentikan, lalu teman-teman lain yang bahkan tamat SMA saja dipanggil lagi, dikasih SK baru lagi. Nah, artinya bagaimana? Artinya kalau alasan kualitas, saya kira terbantahkan di sana. Makanya ini alasan politis. Nah, itu yang kemarin dimediakan itu ya Bang Ketua ya. Salah satu staf di Dinas Pariwisata kita itu Abang John itu ya. Iya, betul. Kemarin bagaimana dia itu diberhentikan begitu ya. Jadi dia bingung juga bagaimana apa alasannya pemberhentian begitu. Dia tanpa mengetahui ada evaluasi dari dinas terkait begitu ya. Di sisi lain masih ada yang selesai SLTA. Saya tidak tahu lah. Jadi pakai apa evaluasinya seperti ini, masih direkrut kembali. Oke. Artinya kalau kita memang mengamati dan mengacu kepada kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemda kita, yaitu salah satunya standar akademik itu ya, SMA-nya dihilangkan gitu ya, lalu prestasi dan kinerjanya dia, ini tentu bertentangan gitu ya. Kita mengamati lah, Saya sih amati yang di pariwisata ya. Jadi ada lupakan soal dia S1, D3 atau SMA dulu. Tapi pengabdiannya baru 1-2 tahun. Dibandingkan yang lain sudah diplomat pariwisata, bahkan sudah mengabdi lama, nah, itu tidak dipakai. Nah, di sini yang kita sangat sayangkan. Pemerintah daerah harus terbuka. Berapa setiap OPD instansi itu atau setiap dinas kebutuhan tenaga kontrak daerah, lalu kriterianya apa saja, begitu. Nah, secara terbuka ini, dan ini menurut saya yang sangat elegan dan sangat baik. Bagaimana Pak Ketua? Saya pikir sangat benar ya, dan ini menjadi harapan banyak orang dan semua orang menurut saya. Dari dulu kan kita teriakin itu, bahwa kemudian memang ada ruang subjektivitas mereka. Pada akhirnya itu soal lain dulu. Tapi dari pendekatannya bahwa tes secara terbuka seperti itu, itu bagus. Itu pun kalau saya setuju dari sisi caranya. Kemudian tapi dari konteks hari ini kita masih krisis. Nah, kalau kemudian itu yang dipakai caranya, saya kira pelan-pelan kuota itu berkurang, pelan-pelan. Butuh waktu dia. Tidak serempak lalu kemudian ratusan orang. Itu satu hal. Yang kedua, sebelum saya lupa bahwa kita pernah bertanya kepada anggota DPRD Partai Perindo Pak Nadus Ambat ya, perihal bagaimana DPRD bisa menerima kebijakan Bupati terkait rencana merumahkan beberapa TKD. Nah, beliau menjawab waktu itu bahwa memang menurut DPRD tidak punya alasan untuk menolak kebijakan Bupati, karena kan begini, ada 500 sekian orang itu akan dirumahkan, lalu waktu bersamaan akan merekrut
800 orang, kurang lebih begitulah yang saya tangkap dari pemberitahuan dari anggota DPRD Partai Perindo ya, Pak Nadus Ambat. Itulah sebabnya beliau sempat mengatakan bahwa bagi bupati katanya tidak ada masalah dengan anggaran. Oh, tidak ada masalah, dengan anggaran. Artinya Mabar ini tidak ada defisit. Oke. Tidak ada masalah dengan anggaran. Itulah sebabnya itu diterima dan disetujui di Dewan. Tentang draft itu bahwa nanti akan ada dirumahkan 500-an lebih TKD, mungkin alasan soal kompetensi dan seterusnya, tetapi akan ada 800-an orang yang sarjana mungkin direkrut. Nah, DPRD menurut Pak Nadus waktu itu bahwa DPRD abangnya kan tidak terima ini. Akhirnya kan menerima dengan catatan. Menerima dengan catatan itu. Tapi beliau sempat bicara bahwa memang bupati tegas mengatakan tidak ada masalah anggaran. Tidak ada masalah anggaran. Berarti kalau dari sisi itu berarti tidak ada soal defisit. Kalau anggaran tidak masalah, lalu kita kembali ke soal kebijakan dalam perjalanannya ini kemarin yang 5 bulan dipotong. 4 bulan. 4 bulan. Nah, ya. itu jadi soal. Nah, itu jadi soal, Pak. Sudah tidak melalui Perda APBD perubahan, potong uang orang kecil lagi. Nah, saya kira ini sangat memprihatinkan sekali ya. Sehingga saya tegas meminta Pak Lois untuk Bupati Manggarai Barat. Pertama, kembalikan hak pada TKD. Oke. Itu yang 4 bulan yang hilang. Gitu. 5 bulan. 5 bulan. Terlepas dulu soal yang sekarang dulu. Oke. Ini berdiri sendiri, itu berdiri tunggal juga ya, bahwa kembalikan dulu hak mereka itu. Gitu. Karena kalau kemudian karena alasan defisit, ya defisitnya dari mana? Mesti transparan dong. Gitu. Di sektor mana yang kurang selama ini? Kenapa waktu bersamaan pembangunan fisik masih berjalan? Kan itu soal. Gitu. Masa disuruh memilih mau bangun hot mix dulu atau mau bangun manusia? Saya kira hanya orang idiot saja mengatakan hot mix dulu. Oke. Manusianya biar mati. Gitu. Itu kan sudah tidak kacau lah ya. Makanya saya bilang ini bukan diskresi, tapi this is crazy. Ini gila ini. Ini semakin membukakan semacam sebuah persoalan ya, kotak Pandora yang begitu tersembunyi ini akhirnya perlahan dibukakan kepada publik. Singkap, jadinya ya. Tersingkap ini tabir kegelapan yang terjadi di tubuh Manggarai Barat ini. Luar biasa ini ya. Oke, tentunya kita akan berseries nih live talk ini ke depan Pak Ketua, kita nyicil ya. Tentu ini adalah wujud bagaimana cinta kita terhadap Manggarai Barat ini supaya terjadi Mabar bangkit, Mabar mantap hingga sejahtera begitu ya. Oke, apa yang ingin Pak Ketua sampaikan sebagai proposal kebijakan terhadap pemerintah daerah yang sah saat ini? Ya, baik. Yang pertama, saya harus menyampaikan ketakutan dulu. Oke. Ketakutan saya bahwa Mabar bangkit ini jadi Mabar bangkrut ya. Ya, itu soal ketakutan. Lalu harapan saya, pertama saya masih punya keyakinan bahwa Pak Edendi selaku bupati yang terpilih kemarin punya hati lah untuk ini. Jadi pertama be yourself. Kembalilah menjadi diri sendiri apa adanya. Bapak Edi itu yang saya kenal ya, orang yang sense. Ya, quick sense ya untuk hal-hal seperti ini. Satu, yang kedua bahwa pendekatan dari pemerintah menurut saya hindari buka ring untuk bertinju, tapi bukalah lapangan untuk lomba lari. Iya. Jadilah pemenang pelari yang memang tidak meninggalkan lawan yang sedang berdarah di belakang. Bahwa kita menang tapi orang hanya terlambat, kita yang sampai duluan. Tapi kalau yang dibangun ini kan bertinju. Bahwa di kubu Pak Edi mungkin kalau dari konteks bahwa balas jasa, jadi ada yang tertawa tapi ada yang menang tapi yang lain sedang menangis berdarah di belakang. DPRD juga ayolah, mari berpikir tentang ini, berpikir serius tentang ini bahwa ribuan orang, tapi ini lagi-lagi bukan soal angka sih. Bukan soal angka, tapi soal kebijakan ini. Pertama, waktunya tidak tepat. Satu, yang kedua bahwa soal pelanggaran Perda itu kemarin ini harus segera diperbaiki. Ini tidak baik, presiden buruk untuk kedepannya. Dari Manggarai Barat. Memang di sisi lain saya lihat Pak Edi ini memang hebatnya di situ. Bagaimana dia menjinakkan lawan-lawan politik di gedung terhormat itu ya. Beliau ahli di sisi itu. Nah di sisi itulah saya lihat banyak yang terbius dengan itu akhirnya tidak bisa berbicara akhirnya. Mudah-mudahan saya salah di titik ini. Tapi terakhir saya minta bahwa sudahlah panggil kembali semua para TKD itu. Lalu bayar kembali hak mereka yang dipotong 5 bulan, pekerjakan mereka kembali sampai krisis ini berlalu, sampai kita punya peluang lagi untuk bagaimana pelan-pelan mengarahkan mereka untuk mencintai dunia swasta. Bukan memindahkan mereka ke dunia swasta, tapi bagaimana mereka dipersembahkan sebuah suasana daerah ini yang membuat mereka tergoda untuk lompat ke swasta. Jadi yang terjadi nanti mereka bukan dibunuh, tapi mereka yang kabur dari
status tenaga honor daerah. Apa yang Abang Ketua ingin sampaikan kepada seluruh tenaga kontrak daerah ya yang nasibnya tergelantung saat ini, tidak adanya kepastian begitu dari saat setelah ya dikeluarkannya surat edaran pemberhentian itu. Salam empati dan prihatin ya, dari hati yang paling dalam. Kita sangat prihatin, tapi kita tetap berharap bahwa teman-teman di luar sana juga mestinya juga harus mendukung gerakan kawan-kawan ya di ibu kota ini. Jadi kita sangat setuju bahwa sebenarnya untuk menyampaikan penolakan ini kan memang ada cara lain selain harus ribut melalui demonstrasi seperti ini. Karena ada kesan publik kemarin kan seolah yang ribut ini kok bukan TKD, bukan victim, malah orang lain. Nah saya kira di situ bukan poinnya. Itu bukan poin. Ini kan soal kebijakan publik yang harus dikritisi. Nah saya bisa memahami teman-teman TKD kemudian misalnya tidak black and white di jalan untuk menyampaikan protes karena memang ada yang masih berspekulasi berharap. Siapa tahu saya dipanggil kembali. Siapa tahu dipanggil kembali. Dan saya pikir di sisi itulah pemerintah sedang play victim di sini. Tidak fair. Tidak fair. Jadi memposisikan TKD ini kan posisi dilematis. Dia mau bicara salah, tidak mau bicara salah. Nah, stop lah semua ini. Dan untuk kawan-kawan di rumah yang memang akan menjadi korban, nah saya kira kita berjuang bersama ke depan. Pergi ngaji, pun ngaji. Saya kira ini ya memang mabar sedang menangis saja lah menurut saya. Sudah mau apa lagi kita? Gitu. Jadi tapi berharap mari kita sama-sama ya berharap kepada pemerintah. Kita masih berpikir positif lah bahwa Bupati masih punya hati untuk mengevaluasi kembali ini dan 30 orang terhormat di gedung Dewan saya kira please pikir ulang nih. Pikir ulang nih kebijakan sudah bertentangan dengan Perda. Perdanya apa kebijakan sebelumnya ya tanpa melalui Perda APBD perubahan lalu sekarang muncul Perda baru. Nah, saya kira DPRD juga harus menjaga dia punya marwah di sana. Jadi ini tidak perlu panas, mungkin interpelasi terlalu ekstrim ya. Saya kira udahlah gunakan hati. Gunakan hati. Komputer itu tidak bisa kita kalahkan, tapi apa daya dia tidak punya hati. Gitu. Nah, yang kita butuh dari anggota DPRD dan dari Bupati hatinya. Gitu. Saya kira itu ya. Tentu kita sangat apresiasi atas semangat yang membara dari kita semua. Ya ini adalah wujud bagaimana demokrasi di Manggarai Barat tetap hidup begitu ya. Kita tentunya ya mengucapkan terima kasih ya khususnya kepada sahabat berbicara yang menyaksikan pembicaraan kita ya sejak 1 jam yang lalu gitu ya. Kita juga mengucapkan empati ya terhadap para teman-teman TKD, jangan patah semangat tentunya ya. Ada begitu banyak sekali elemen masyarakat yang selalu memberikan dorongan proposal pandangan ya kepada pemerintah daerah agar kiranya kebijakan ini segera direvisi ya dan tentunya mempekerjakan para teman-teman TKD begitu ya.